Hard disk drive. Hard disk adalah perangkat penyimpanan berbentuk kotak logam yang udah dipakai sejak lama di komputer. Di dalamnya ada piringan magnetik yang berputar cepat, biasanya antara 5.400 sampai 7.200 RPM, dan lengan kecil yang membaca serta menulis data di atas piringan itu. Karena mekanis, kecepatan transfernya rata-rata cuma sekitar 80 sampai 160 MB per detik, jauh lebih lambat dibanding SSD. Hard disk punya beberapa bentuk, ada yang 3,5 inci biasanya dipakai di PC desktop, dan 2,5 inci yang lebih kecil untuk laptop. Selain itu, ada juga hard disk internal yang dipasang langsung di dalam komputer, dan eksternal yang bisa dihubungkan lewat kabel USB yang bisa dibawa kemana-mana. Kelebihan hard disk adalah harganya murah dengan kapasitas besar, bisa sampai belasan terabyte. Namun kelemahannya, lebih lambat dan rentan rusak kalau jatuh atau kebentur. Solid State Drive. SSD adalah perangkat penyimpanan modern yang jadi penerus hard disk. Bentuknya mirip kotak tipis, tapi di dalamnya nggak ada piringan berputar. SSD pakai chip memori flash, mirip dengan yang ada di flash disk, tapi jauh lebih cepat dan lebih tahan lama. Karena nggak ada bagian yang bergerak, SSD lebih awet, lebih hemat daya, dan nggak gampang rusak kalau kebentur. Soal kecepatan, SSD jauh lebih kencang daripada hard disk. Rata-rata bisa mencapai 500 sampai 550 MB per detik untuk jenis SATA, dan bisa tembus ribuan megabyte per detik kalau pakai NVMe yang langsung dipasang di slot M.2 pada motherboard. Jenis SSD ada ukuran SATA 2,5 inci dengan bentuk mirip hard disk laptop. Ada juga M.2 yang ramping tipis seperti stick RAM dan PCIe card untuk performa super tinggi. Sama seperti hard disk, SSD tersedia dalam bentuk internal yang dipasang langsung di komputer dan eksternal yang bisa dihubungkan lewat USB. Memory card. Memory card adalah media penyimpanan berbentuk kartu tipis yang sering dipakai di perangkat elektronik portabel. Ukurannya kecil banget, tapi bisa nyimpen data dalam jumlah besar. Jenis yang paling populer sekarang adalah SD card dan micro SD yang banyak dipakai di kamera digital, smartphone, sampai Nintendo Switch. Dulu memory card punya banyak variasi lain, misalnya compact flash yang populer di kamera DSLR, memory stick buatan Sony buat PlayStation Portable dan kamera Sony, sampai XD picture card yang dipakai kamera Olympus dan Fujifilm. Kapasitas memory card terus berkembang. Awalnya cuma beberapa megabyte, lalu naik ke gigabyte, dan sekarang ada yang sampai 1 terabyte dalam ukuran micro SD sekecil kuku. Kecepatan baca tulisnya juga beragam, biasanya ditandai dengan kelas atau UHS speed class. Semakin tinggi kelasnya, semakin cepat performanya, cocok buat kebutuhan video 4K atau photo burst di kamera profesional. Kelebihan memory card jelas ada di portabilitasnya. Kecil, ringan, gampang dicopot pasang. Tapi kekurangannya gampang hilang karena ukurannya mungil, gampang rusak kalau sering dicabut pasang, dan rawan data korup kalau kualitas memory card-nya jelek. Cloud. Cloud storage adalah penyimpanan data yang enggak berbentuk fisik, melainkan disimpan di server milik perusahaan penyedia layanan. Jadi semua data kamu sebenarnya ada di komputer besar di suatu tempat, dan kamu bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja lewat internet. Contoh cloud yang sering dipakai sehari-hari itu kayak Google Drive, iCloud, Dropbox, atau OneDrive. Dengan cloud, kamu bisa nyimpen foto, video, dokumen, lalu mengaksesnya dari laptop, HP, atau tablet, asal ada koneksi internet. Kelebihan cloud ada di fleksibilitasnya. Nggak kayak hard disk atau flash disk yang harus dibawa kemana-mana. Cloud cukup login pakai akun, lalu semua data langsung tersedia. Cloud juga lebih aman dari kehilangan fisik, karena kalau laptop kamu rusak atau hilang, datanya tetap tersimpan di server. Tapi cloud juga punya kekurangan. Pertama, butuh internet stabil, karena kalau tanpa internet, data kamu nggak akan bisa diakses. Kedua, masalah privasi, karena data disimpan di server pihak ketiga, ada risiko kebocoran, atau diakses orang lain kalau keamanan nggak ketat. Selain itu, kapasitas gratis biasanya terbatas, kalau mau lebih besar, harus bayar langganan bulanan. Disk. Disk adalah media penyimpanan berbentuk lingkaran tipis yang terbuat dari plastik dan dilapisi bahan khusus supaya bisa dibaca dengan sinar laser.
Contoh disk yang paling dikenal ada CD, DVD, dan Blu-ray. Ketiganya sama-sama berbentuk piringan ya, tapi beda di kapasitas penyimpanan. CD biasanya cuma bisa nyimpen sekitar 700 MB, cukup buat lagu atau software kecil. DVD lebih besar, bisa 4,7 sampai 8,5 GB, cocok buat film atau game. Blu-ray jauh lebih besar lagi, bisa sampai 25 GB untuk single layer, bahkan 50 GB kalau dual layer, makanya dipakai buat game AAA. Cara kerja disk itu sederhana. Data ditulis dalam bentuk titik-titik kecil di permukaan piringan. Nanti sinar laser dari drive akan membaca pola titik tersebut untuk menerjemahkannya jadi data digital. Karena pakai laser, ada dua jenis disk, yaitu yang cuma bisa dibaca sekali kayak CDR atau DVD-R, dan yang bisa ditulis ulang seperti CDR-W atau DVD-RW. Kelebihan disk adalah harganya murah dan gampang dipakai. Tinggal masukkan ke drive, data langsung terbaca. Tapi kekurangannya lumayan banyak. Kapasitasnya kecil kalau dibandingkan dengan hard disk atau SSD, gampang tergores sehingga data bisa rusak, dan sekarang jarang dipakai karena banyak laptop baru bahkan sudah nggak punya DVD drive. Kalaupun ada slot DVD drive, mereka malah menggunakannya sebagai SSD atau hard disk tambahan dengan bantuan HDD CAD. Flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan kecil berbentuk stick yang biasanya dicolokkan lewat port USB. Di dalamnya ada chip memori flash, mirip kayak SSD, tapi ukurannya lebih mini dan portable. Kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 2 GB sampai ratusan GB, bahkan sekarang ada yang nyampe 1 TB. Soal kecepatan, flash disk standar USB 2.1 biasanya cuma 20 sampai 30 MB per detik. Kalau pakai USB 3.0 atau 3.1 bisa jauh lebih cepat, bahkan ratusan megabyte per detik. Jadi, makin baru versinya, makin kencang transfer datanya. Kelebihan flash disk adalah praktis dan gampang dibawa kemana-mana. Cocok buat mindahin file dari satu komputer ke komputer lain. Tapi kekurangannya juga ada. Karena ukurannya kecil, gampang hilang atau ketinggalan. Selain itu, umur flash disk terbatas karena chip memori di dalamnya punya siklus tulis yang nggak bisa dipakai selamanya. Floppy disk. Floppy disk adalah media penyimpanan berbentuk kotak tipis dengan piringan magnetik di dalamnya. Ukurannya ada yang 8 inci, 5,25 inci, dan yang paling populer 3,5 inci. Floppy disk punya kapasitas yang sangat kecil, biasanya cuma 1,44 MB di versi 3,5 inci. Jadi cuma cukup buat nyimpen dokumen teks atau program kecil. Cara kerjanya mirip hard disk, drive akan memutar piringan di dalam floppy, lalu head magnetik membaca atau menulis data. Pada masanya, floppy disk jadi standar buat mindahin file antar komputer, instalasi software, sampai booting system. Kelebihannya waktu itu adalah portabel dan mudah dipakai. Tapi kelemahannya jelas, kapasitasnya sangat kecil dan mudah rusak kalau kena debu atau panas. Magnetic tape. Magnetic tape adalah media penyimpanan berbentuk pita panjang yang dilapisi bahan magnetik. Bentuknya mirip kaset musik, tapi dipakai buat nyimpen data komputer. Cara kerjanya dengan menyimpan data secara berurutan di sepanjang pita, lalu dibaca sama tape drive. Kapasitas magnetic tape zaman dulu memang kecil, tapi sekarang magnetic tape modern bisa nyimpen data sampai ratusan terabyte dalam satu kaset. Karena itu, sampai sekarang magnetic tape masih dipakai di perusahaan besar dan pusat data buat backup jangka panjang. Kelebihan magnetic tape ada di biaya yang murah untuk kapasitas besar dan umur penyimpanan yang bisa lebih dari 30 tahun kalau disimpan dengan baik. Kekurangannya, akses data sangat lambat buat nyari data di bagian tertentu. Jadi, lebih cocok buat arsip, bukan buat dipakai sehari-hari. Punch card. Punch card adalah media penyimpanan paling tua di dunia komputer. Bentuknya cuma lembaran kertas tebal dengan pola lubang-lubang di atasnya. Setiap lubang mewakili data biner, yaitu 0 atau 1. Punch card pertama kali dipakai di abad ke-19 buat mesin tenun, lalu di awal abad ke-20 dipakai buat komputer generasi pertama. Data atau program dimasukkan dengan cara melubangi kartu, lalu mesin akan membaca posisi lubang tersebut.
Kelebihannya sederhana dan murah pada masanya, tapi kelemahannya jelas kapasitasnya sangat kecil, rentan rusak, dan butuh ribuan kartu cuma buat nyimpen program sederhana. Punch card sekarang udah bener-bener jadi sejarah dan nggak dipakai lagi.